Before it was a destination, Ubud was a feeling, a quiet rhythm of life in harmony with the land, the sky, and the unseen. Ubud, from the Balinese word ubad meaning medicine. A place once known for its healing herbs, now remembered for the way it heals the soul. Centuries ago, a Javanese priest named Arsi Markandeya meditated at the confluence of two rivers called the Champuhan. He planted the seeds of a sacred place, and so Ubud was born, not as a city, but as a temple under the sky. Here, nature is not tamed, it is worshipped. Art is not decoration, it is prayer. In Ubud, creativity is inherited. Passed from hands to hands, it dances in Lagong steps, it flows in bamboo strokes, it sings in gamelan rhythms. Artists from all over the world came here, not to teach, but to learn. Walter Spies, Ari Smith, and many more. They found not a blank canvas, but a living masterpiece. Walk through the green layers of Tegalalang, and you'll see more than beauty. You will witness a system of harmony called Subak, a 1,000-year-old tradition of shared water, shared work, shared blessing. Here the rice isn't just food, it's life, it's ceremony, it's gratitude. Spirituality in Ubud is not in buildings, it is in motion, in offerings placed each morning, in sacred water that flows from the mountains, in silence that speaks during meditation and yoga. For centuries, seekers have come here not to escape the world, but to reconnect with what truly matters. Ubud is growing, yet it holds on to its soul. Modern cafes serve turmeric lattes across from 1,000-year-old shrines. Artisans, healers, chefs, yogis, and wanderers meet in quiet celebration of this sacred land. It is a meeting point of worlds, of past and present, sacred and worldly. Your journey here isn't just a holiday. It's an invitation to see, to feel, to listen. Let the jungle speak to you. Let the silence surprise you. Let Ubud open something you've forgotten or never knew you carried. Welcome to Ubud, not just the heart of Bali, but a place where your own heart may finally find its beat. Ubud dan Bali bahkan sudah dari sebelum Masehi itu sudah menjadi destinasi kunjungan-kunjungan pada saatnya sesuai dengan zamannya. Jadi menurut Purana daripada Markandeya Purana, beliau datang ke Bali melalui Jawa melalui berasal dari Nepal sebenarnya secara historisnya. Beliau membawa ajaran Vaishnava. Jadi kurang lebih pada abad ke-9 ya, 9. Di sanalah cikal bakal berdirinya juga Pura Besakih. Wilayah itu disebut Besakih Basukian yang artinya tanah suci. Dari sanalah akhirnya beliau mengarah ke barat laut.
akhirnya sampailah ke wilayah kami yang disebut Ubud sekarang ini, di mana beliau mengadakan meditasi sebenarnya ya, mengadakan mencari inspirasi untuk tinggal di Balinya, dan salah satu tempatnya lokasinya di Campuan Ubud di sini, di mana sekarang berdiri yang disebut Pura Gunung Lembah. Nah, pada saat itulah banyak pengiring beliau itu mengalami sakit juga. Nah, sungai sekarang ini yang kita sebut Sungai Os sekarang ini dulunya Sungai Merte namanya. Di sanalah mandi banyak pengiring-pengiring beliau. Mandi, membersihkan melukat dan sebagainya. Nah, dari sakit menjadi sehat, terasa terobatilah. Akhirnya wilayah di sini disebut Ubud, Ubud yang juga berarti obat, yang juga berarti ulah budi dharma, yang mana harus menanamkan filosofi kasih sayang terhadap lingkungan, terhadap umat, dan terhadap yang diyakini. Nah, pada zaman penjajahan inilah sekitar tahun 30-an ya, 30-an. Salah satu daripada paman saya jadinya, paman kami di Ubud, waktu itu menjadi presiden NIT. Ya, pada tahun 1959 ya, habis kemerdekaan terjadi lagi konflik di Indonesia, pecah Indonesia Barat, Indonesia Timur. Indonesia Timur di bawah Belanda. Nah, pada saat itulah banyak pendatang-pendatang ya, seperti Walter Spees, Bonnet, 1928 lah kira-kira. Beliau lah yang mengirim Walter Spees ke Bali untuk bertemu dengan adik beliau pada waktu itu, Cokodogede Agung Sukawati, yang tinggal di Puri Ubud waktu itu. Nah, beliau sebagai ketua ya penglingsir Puri Ubud, dan beliau juga bisa bahasa Belanda karena jarang waktu itu yang bisa bahasa Belanda. Di sanalah ada komunikasi, interaksi sosial dan budaya antara Walter Spees dengan Cokodogede Agung Sukawati, dan pada saat itu juga mulai dibentuk kelompok-kelompok kesenian, seni lukis dan patung waktu itu ya, yang disebut Pitamaha, akhirnya berubah menjadi Yayasan Ratnawata. Sana ada Walter Spees, ada Mr. Bonnet, terus ada Blanco itu tahun 54-an kira-kira. Blanco, ada Hans Nel. Jadi tergabunglah dua elemen idealis seni ini antara Barat dan Bali khususnya, sehingga terwujud ada sebuah karya yang sifatnya kontemporer yang disebut Balinese Modern Art. Jadi berkembanglah ini, termasuk patungnya juga. Dimas akhirnya berkembang patung-patung modern ya, seperti The Bagus Tilem ya. Akhirnya Lempad lagi berkembang di Ubud dengan idealis barunya. Dengan teknik di sanalah muncul kreativitas baru untuk masyarakat Bali, dan Bali waktu itu dipakai destinasi pariwisata memang oleh Belanda. Dari sanalah akhirnya banyak para antropolog dan penulis-penulis seniman datang dari mancanegara ke Bali, sekaligus juga mempromosikan Bali sesuai dengan warisan adat budaya kita di Bali. Karena banyaknya tamu pengunjung datang ke Ubud, di Puri lah dipakai penginapan juga oleh Cokodogede Agung Sukawati untuk menerima tamu-tamu luar. Dari sanalah muncul akhirnya ide ya, masyarakat Ubud membuat homestay namanya. Jadi tamu-tamu itu tinggal di rumah tangga.
Ya berbarengan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 90-an mulai banyak investor ke seluruh Bali lah, apalagi di Ubud. Sekarang sudah sawah-sawah banyak, sudah dibangun juga untuk villa-villa. Sebenarnya secara infrastruktur ya kita sudah out of control sebenarnya. Sebab ada ketumpang tindihan kepentingan. Jadi ada konflik kepentingan di sini yang kadang-kadang di luar kendali ya. Dan itu karena perkembangannya begitu pesatnya, sehingga infrastruktur mungkin pemerintah juga kewalahan untuk mencari solusi. Sehingga terjadilah kondisi apa yang kita sekarang hadapi secara destinasi pariwisata. Ubud memang masih eksis, terutama di bidang fasilitasnya. Sekarang kan kuliner seluruh dunia ada di Ubud ya. Nah, di sisi lain pasti ada dampak negatifnya juga. Seperti adanya kemacetan. Dan ini ya harusnya merupakan bagian daripada kebijakan untuk mengantisipasi ke depannya. Terutama dalam kegiatan adat budaya agama ya kami tetap berpegang dengan filsafat-filsafat leluhur kami. Di sanalah sebenarnya roh daripada Bali ini ya, karena upacara dan yajna bakti kepada leluhur Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan manifestasi beliau, dengan sistem desa adat dan banjar serta subak ini sebenarnya penjaga Bali secara budaya dan spiritual juga. Marilah kita bersama-sama menjaga, memelihara, melindungi sehingga berkah daripada Taksu Bali ini kita bisa nikmati bersama-sama.